Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera buat kita semua. Sekalipun Ya Bu. yang saya hormati kakak-kakak yang tergabung dalam bidang ini, Nahdlatul Masyarakat dan Tangga Bencana, yang saya hormati Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ini yang membawahi kegiatan tangga bencana dan bakti sosial di Dinas Sosial Provinsi Lampung, Umum Perdamaian Provinsi Mas Ariansa. Bersyukur kami di siang hari yang berbahagia ini. Rekan-rekan sekalian, kalau bidang-bidang yang lain saya monitor itu pakai bagi pramuka pada saat di kecamatan. Nah ini kita benar-benar ditunjuk, ditugaskan karenanya satu kehormatan menurut saya. Setelah satu kehormatan dan satu kalau istilah sekarang ini apa? Ini Kak Iman challenge, tantangan dan mudah-mudahan saya sih kita aja kakak sekalian, mudah-mudahan bidang abdi masgana di tangan di bawah kepemimpinan saya ini tidak rusak. Gitu. Kalau untuk dia tidak bisa hebat, tapi jangan merusak yang sudah ada. Makanya saya bilang sama Kak Pipi, kita diskusi program kerjanya, kita merujuk kepada program kerja tahun yang lalu. Nah, coba nanti kita bedah, kita pertajam di sini. Sebelum barangkali nanti kita diskusikan di forum yang lebih besar dalam rangka membahas program kerja keluarga 1 tahun. Ini nanti penajaman, perluasan program ini masukan dari senior yang memang sudah lama berkecimpung di pramuka di keluarga Provinsi Lampung. Nah itu kakak sekalian, saya baru di Dinas Sosial ini dilatih dari bulan Oktober ya? Ya 16 Oktober baru di sini, dan sepertinya memang bidang wakaf 7 bidang abdi masgana itu adalah banyak tupoksi daripada dinas sosial. Karenanya pada kesempatan ini saya perkenalkan ini kabit saya ini mungkin sudah tidak asing lagi lah kalau bidang abdi masgana dari tahun kemarin ini sudah 15 tahun kayak ini. 10. Jadi pasti pada kenal lah kalau yang orang lama di bidang abdi masgana yang akrab dengan Maria, karena memang bidang ini tangga bencana, mulai dari pra bencana, tanggap bencana sampai dengan pasca bencana. Kalau diajari juga nih sama Bu Maria tadi pagi, ini pada 3 kategori nih: pra bencana, tanggap bencana, pasca bencana. Nah, saya bilang ke Maria, bisa nggak kita breakdown dan kita kolaborasikan dengan pramuka di periode kepemimpinan 2021 sampai dengan 2025. Tapi barangkali kita step aja, karena memang kondisinya kita belum tahu ke depannya seperti apa. Makanya untuk yang sekarang ini barangkali kita susun untuk tahun 2021 dulu. Nanti tahun 2022 kita susun lagi lah. Nah untuk tahun 2021 ini kakak-kakak sekalian, kalau nanti kita bisa menyepakati, ya kita tetap berorientasi kepada program kita yang lalu. Secara garis besar kita berorientasi kepada program kerja kita yang lalu. Barangkali kalau untuk ada penajaman dan perluasan atau ada inovasi baru terkait dengan program kerja, itu berorientasi atau mempertimbangkan situasi yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Dan ini sangat berkorelasi kakak sekalian. Ya, kita bicara prabencana, kita maka bicara terkait dengan edukasi, kita bicara terkait dengan bakti sosial. Kita mungkin juga nanti dalam mengantisipasi terjadinya bencana-bencana itu, mungkin bisa jadi di sini ada program kan, ataukah kita mau ada kegiatan penyemprotan disinfektan misalnya. Ini contoh program yang paling mungkin kita lakukan dalam rangka kita
mengantisipasi penyebaran virus COVID-19? Ataukah kita punya program mungkin pembagian masker? Apa? Silakan nanti berkembang, tapi saya pikir program kita di tahun 2021 ini harus titik acuan kita dengan situasi yang kita hadapi saat ini, terutama menghadapi apa peran bidang Abdi Mas Gana terhadap wabah COVID-19 ini yang harus kita pikirkan dan harus nyata dan harus kelihatan fungsi kita di mana, kita berbuat apa dan situasi ini, apa yang harus kita lakukan. Kalau mungkin bapak-bapak sekarang ini melihat sekarang ini Bu Maria, faktanya memang kita kekurangan darah. Iya. Cuman kalau kita ingin melaksanakan donor darah susah juga. Kalau kita mau donor darah kan kita harus swab dulu, jadi biayanya luar biasa. Bukannya kita nggak mau nyumbang darah kita, cuman untuk kita nyumbang darah ini SOP-nya susah. Apa kelompok atau bidang Abdi Mas Gana. Barangkali itu sementara dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sementara saya kiri dari Pak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sukarame, mungkin kalau ada tetangga rumah saya di Jalan Leduli, lalu ikut dan monitor. Sebenarnya ini banyak teman-teman lama dekat kantor, saya lupa tapi ingat. Di khususnya bidang perlindungan dan jaminan sosial yang saya bidangi, ada beberapa kegiatan yang memang kita bisa lakukan kolaborasi. Nah, jadi kita ada pengurangan pajak di situ yang memang waktunya tentatif, tetapi bisa juga dilakukan ketika kita ada peringatan hari-hari besar. Misalnya nanti ketika misalnya Provinsi Lampung, kita akan lakukan baksos, misalnya kebersihan makam pahlawan, atau kita akan melakukan nanti kegiatan-kegiatan pencegahan, misalnya ada penanaman pohon mangrove di pinggir pantai. Kita juga bisa nanti melibatkan teman-teman kakak-kakak dari pramuka dan kolaborasi dengan pelajaran kita yang memang ada kegiatannya. Kemudian ketika kabar darurat, kita juga bisa melakukan kerjasama dalam hal untuk tanggap darurat pelayanan terhadap masyarakat korban bencana nanti di lokasi bencana. Mungkin pada waktu dekat ini kegiatan yang bisa kita lakukan dalam rangka pencegahan COVID dengan situasi pandemi mungkin itu penyemprotan desinfektan. Itu pun nanti kita coba kolaborasi, nanti kita bicarakan untuk berapa personil kita dan titik-titik mana yang bisa kita lakukan penyemprotan desinfektan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, dengan saya kita tahu juga. Ya, nah saya ikutan di Abdi Mas Gana ini, saya juga namanya pramuka siap. Kapan saja saya diperintahkan saya siap. Nama saya Adi Asap. Saya berdinas di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi. Belum lama Kak, baru 5 tahun. saya akhiri walau muafiq ila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Victor. Lanjutkan ke Ariansa. Monggo. Mungkin belum familiar dengan bapak-bapak, mungkin dengan teman-teman sekalian. Koordinator kelompok perdamaian dari Kementerian Pemberdayaan Sosial juga masih kalau di provinsi ini di bawah dinas sosial, ya di bidang jaminan sosial di bawah Maria juga, tapi khusus di bidang bencana sosial. Menghormati kata-kata pramuka yang hadir pada sore hari ini. Perkenalan, nama saya Imam Setiawan. Di Tagana sejak tahun 2008, untuk sekarang sebagai pengurus Tagana Provinsi Lampung atau koordinator Tagana Provinsi Lampung. Untuk pengurus sendiri di Tagana Provinsi Lampung itu berjumlah 13 orang personil yang ada di provinsi. Sedangkan untuk 15 kabupaten kota itu berjumlah 444 personil. Insya Allah siap kerjasama dengan pramuka yang selama ini memang sudah ada kerjasama. Semoga kedepannya lebih keras lagi. Dan yang lainnya yang nggak saya sebutkan itu namanya. Di sini saya memperkenalkan diri, nama Muhammad Darja, pekerjaan sementara wira swasta.
Kemudian selama ini kita alhamdulillah masih aktif dipercaya di Kuadar untuk pengurusan yang baru. Kemarin juga masih alhamdulillah masuk aktif dengan kawan-kawan juga. Perkenalkan, nama saya Rosiana. Saya biasa dipanggil hari-hari saya sebagai ibu rumah tangga. Entah kenapa kok tiba-tiba saya ada lagi di bidang 7. Yang jujur saja saya sudah lama sekali gantung baju pramuka. Mungkin terakhir bergabung itu dengan rekan-rekan KVV Karya dan KDW itu tahun 97 ya. Dan sehari ini saya dijebloskan kembali ke andalan daerah. Terima kasih kepercayaannya kakak-kakak semua. Insya Allah di tahun ini dan selanjutnya saya akan aktif kembali. Bisa saja, terima kasih. Waalaikumsalam. Saya bisa menjalankan amanah ini dan membantuannya untuk tetap belajar, membantu karena bagaimanapun kita bekerja dengan ikhlas. Karena ini adalah bidang 7 di pramuka ini adalah sebenarnya pramuka kegiatan sosial. Jadi bagaimanapun kegiatannya dari hati nurani kita. Dan kakak-kakak andalan daerah yang saya banggakan, perkenalkan, izinkan saya Yuwina Saleh. Kakak-kakak bisa panggil saya Lia. Sepertinya saya sudah lihat tadi, kayaknya di sini masih tetap jadi adik bungsu gitu ya. Alhamdulillah umur ya sudah tua juga sih, 32 tahun. Ya, dan alhamdulillah saya sudah berkeluarga juga gitu ya. Walaupun masih 1 tahun, masih membina rumah tangga yang baru, dan mohon doanya mudah-mudahan segera dikasih omongan gitu ya. Dan aktivitas saya sehari-hari, saya sebagai sipil di lingkungan Kementerian Kemendikbud, bertugas di Universitas Lampung. Jadi dosen Unila di jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dan rumah saya agak jauh gitu ya, di sekitar pintu gerbang tol Itera. Nah, daerah situlah ada Perum Kurnia Abadi. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih dipercaya gitu untuk menjadi andalan daerah di bidang 7 Abdi Mas Jana. Mohon bantuan dan kerjasamanya, kita sama-sama mengabdi, yang pastinya ikhlas bakti bina bangsa berwibawa laksana. Mungkin itu saja yang untuk perkenalan kita kali ini. Kalau mau guru SMP Negeri 2 Katibung Lampung Selatan. Arahan adalah belok kanan di kebun-kebun gitu ya, kebun-kebun. Nggak tahu kenapa dipaksa juga seperti beliau, tiba-tiba SK saya itu sekretaris. Padahal kemarin sekretarisnya Mbak Lia Saleh, yang masih muda, masih energi. Tiba-tiba dikasih ke yang tua ini. Jadi mohon maaf nanti, mohon kerjasama rekan-rekan semua. Dan sepertinya dari perkenalan ini bidang 7 lebih tangguh. Jadi Pak Ketua nggak perlu cemas. Ya. Tangguh semuanya. Karena waktu Kak Sumarju, waktu itu tinggal kami yang sisa-sisa ini 5 orang dengan ada nama banyak. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di masa ini. Nama banyak, tentunya Memang kita harus sering pramuka. ya, itu saja. Saya hanya membutuhkan support ya, dukungan dari Kakak-kakak sekalian, saya sesungguhnya sudah mulai berpikir berkerangka ya, memang kita di komisi tadi ini tetap harus ada 3 hal ya. Ini meminjam istilahnya Pak Sandiaga Uno. Kita harus punya inovasi, kita harus beradaptasi dengan situasi saat ini, lalu kita berkolaborasi. Nah, silakan, saya yakin di sini punya background masing-masing. Kalau saya kepala dinas sosial, saya nanti di Satgas Prabudi nanti mohon nanti KPP agar Bu Kabit saya yang dimasukkan, Pak Imam ini dimasukkan supaya nanti bisa ya kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan Abdi Mas Jana ini bisa berkolaborasi. Semua kegiatan kita yang kita kolaborasikan dengan kegiatan pramuka. Bicara pra bencana misalnya ada tagana masuk sekolah. Nah ini mungkin nanti pramuka juga bisa masuk sekolah untuk mengedukasi
anak didik kita bagaimana menghadapi bencana. Nah, ini kan sudah bisa masuk juga kan, pramukanya bisa masuk. Apa bicara tanggap darurat nanti mungkin pada saat kita buka dapur umum ya, dapur umum dan sebagainya bisa berkolaborasi. Demikian pula pasca bencana baik dari psikososial dan sebagainya ini nanti barangkali bisa dikolaborasikan. Tapi kalau mungkin kita boleh membagi abdi Mas Gana ini kan singkatnya dari pengabdian masyarakat dan tanggap bencana. Pengabdian masyarakatnya ini bagaimana bentuk pengabdian kita kepada masyarakat, mungkin nanti silakan nanti senior ini kira-kira rohnya intinya apa sih kegiatan dari pengabdian masyarakat. Kita nggak usah mengagendakan program kerja yang muluk-muluk, tapi kita harus punya di pengabdian masyarakat ini paling tidak 2 lah. Kalau 1 jangan juga terlalu sedikit, paling tidak 2 kegiatan. Terus yang kedua tanggap bencana. Tanggap bencana ini sesungguhnya tanggap bencana ini saya yakin pasti jalan, pasti jalan. Kita juga sudah buka ini kayak ada bumbu kemanusiaan. Ini kan sebenarnya anggaran ini bukan hanya peruntukannya untuk Majeni dan ini saja, bergulir terus. Karena kalau dianya ada, nanti mungkin bisa kita mohonkan arahan ke keluarga, bisa kita manfaatkan untuk korban-korban bencana yang ada. Ini salah satu sumber kita juga untuk kita bisa. Jadi kalau mungkin bidang lain masih mengawang-awang sumber anggaran daerah, kita sudah punya satu sumber di bumbu manusia. Juga kita nanti KPP nggak ada salahnya kita di anggaran, di pengurus keluarga kita buka juga. Kita buka mungkin kakak-kakak yang di pengurus keluarga itu mau sedekah biasanya langsung mungkin bisa kita fasilitasi melalui bidang wakaf. Kalau ada mungkin lagi ngasih sambutan, kalau ini barusan telepon kaitan mau itu ya. Jadi di 2 bidang ini saya pikir sudah bisa di ini, tapi nanti mungkin untuk untuk fitnya kita harus bentuk tim lah. Paling tidak nanti ketika nanti rapat besar kita harus presentasi program kerja kita. Ini ada tim yang menyiapkan paparannya. Mungkin di rapat kita ini nanti metodenya Mbak Lia mungkin memberikan kalau ada masukan-masukan dari kakak-kakak sekalian terkait dengan program kita ini data nanti beri masukan semua. Coba nanti setelah dicatat semua kita diskusikan. Nah, nanti ada tim nanti yang merumuskan, dari masukan kita ini kita rumuskan jadi program kerja kita untuk tahun 2021. Hanya 1 tahun. Nanti kalau di tahun 2022 kalau kondisi fiskal kita sudah bagus, mungkin harganya sudah naik, mungkin sudah 500-nya. Jadi saya hanya nitip ini serikandi saya Ibu Maria, dan ini saya sangat bergantung nih. Saya kalau ada 3 orang ini waduh agak susah juga ini melaksanakan tupoksi abdi Mas Gana ini. Nah, 3 ini saya seperti tunggu saya gitu. Dan kalau ini masuk saya udah tinggal jadinya ada program ini yang jalankan ya kira-kira seperti ini. Ya, ini saya bikin 3 ini untuk di Satgas baru. Yang terakhir nanti barangkali KPP mungkin sebelum diskusi dimulai dibentuk dulu tim pembantu jalan yang sebagai tim kecil aja mungkin 2-3 orang nanti yang salah satunya Kak Lia, tinggal cari 2 orang lagi lah siapa yang mungkin akan memformulasikan program setelah nanti masukan-masukan kita tinggalkan itu mungkin dari saya. Silakan Kak itu dilanjutkan. Karena nanti yang get itu bendahara yang udah ada SK-nya di keluarga sehingga bisa kebangun. Ya, Kristiana.